Kalau misalnya pantangan tuh berarti kita balik lagi ke Iya. penyebab ya. Iya. Jadi sebenarnya orang-orang juga sudah banyak yang tahu kalau Iya. misalnya asam lambung itu bisa dicetuskan oleh makan makanan yang pedas, makan makanan yang asam, terus minuman yang mengandung kafein, Iya. kopi, teh, terus minuman bersoda, minuman beralkohol dan merokok. Nah, jadi Oke. sebenarnya itu sama aja ya, balik-balik lagi Iya. kita ke Pola makan awal. tadi ya. Jadi kita harus cenderung membatasi dan menahan diri lah, kayak oh ya udah kita stop aja nih, kayak udah tahu sekarang udah ada gejala nih nggak enak misalnya, ya udah kita kurang-kurangin makanan yang tadi. Sebenarnya bukan pantangan, tapi memang kalau bisa tuh kita pada saat ada gejala kita jangan dulu menghindari dulu kan ya. Tapi kalau misalnya kita udah misalnya makan udah bagus lagi, udah teratur pola makannya, lalu misalnya sedang tidak ada stres, tidak ada pencetus lainnya, kita sebenarnya boleh-boleh aja makan kayak yang pedas, yang asam, cuman dalam volume yang kecil gitu ya, jangan berlebihan. Iya, dibatasi tadi ya dok. Dan memang sebelum kita mengkonsumsi makanan tersebut harus dipastikan kita ini aman lambungnya gitu ya dok. Jangan dalam kondisi perut kosong gitu ya, jadi langsung masuk misalnya makanan pedas, asam tanpa makan nasi dulu. Iya. Kaget ya. Iya, betul juga, betul dokter. Oke, karena kan sekarang itu kebanyakan orang ya udahlah yang penting makan gitu, makannya apa? Makan Indomie nggak pakai nasi. Sebelum misalnya nggak makan nasi dulu nih, langsung makan Indomie, makan seblak. Ya udah nggak masalah gitu dok. Dikirain mereka ya udah makan gitu kan, padahal efeknya ya dok ya. Iya. Oke. Tubuhnya nggak siap nih. Gitu. Iya, itu. Nah dok, tadi kan sempat dibahas nih mengenai nggak boleh stres nih. Nah, apa sih dok kaitan antara pikiran atau stres yang dapat mempengaruhi gangguan lambung ini? Jadi kalau misalnya stres memang ada hubungannya. Jadi secara hormonal itu apabila kita sedang dalam kondisi stres atau banyak pikiran itu bisa menyebabkan produksi dari asam lambung kita ini meningkat. Nah, terlebih lagi kalau stres itu kan biasanya ada orang yang gak mau makan sama sekali gitu kan. Nggak nafsu makan. Nah itu memperparah, udah cairan di lambung kita banyak, terus kitanya nggak makan, jadi bisa naik si asam lambungnya, menyebabkan penyakit asam lambung itu sendiri. Jadi kalau kita tahu kita misalnya stres, itu kita harus mengatasi stresnya dulu gitu. Jadi untuk mencegah biar produksi asam lambungnya itu tidak berlebihan. Oke, karena percuma juga ya dok ya kita menjaga pola makan nih, tapi pikirannya stres gitu, karena balik-balik lagi tetap aja ya dok ya asam lambungnya bisa naik gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya kita tidak dalam keadaan stres gitu ya, atau misalnya kita makannya udah baik, pola makannya sudah benar gitu, sebenarnya level stresnya kan berbeda ya tiap orang. Jadi sih, betul. Itu juga tergantung masing-masing pribadi. Balik lagi kayak stres yang selevel apa nih yang bikin asam lambung dia naik gitu. Oke, berarti harus kelola stres dan juga pola makan dan pola hidup sehat lah ya dok ya. Iya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.